Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawirudin dengan NIM 212221106 yang Prodi Ilmu Komputer kelas C, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Dengan dosen pengampu yang terhormat, dosen pengampu Jumbria SPD MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia mengenai sejarah dan peristiwa penting bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa yang baru, bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penulis, ahli dan ketua Komisi Bahasa selama pendudukan Jepang, Sultan Takdir Ali Shah Bana melakukan modelisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional yang menjadi pemersatu bangsa. Ia pertama yang pertama kali menulis tata bahasa baru, bahasa Indonesia yang dipandang dari segi Indonesia, yang mana masih dipakai sampai sekarang, serta kamus istilah berisi istilah-istilah yang baru dibutuhkan oleh negara baru yang ingin mengajar modernisasi dalam berbagai bidang. Setelah kantor bahasa tutup pada akhir Perang Dunia II, ia tetap mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia melalui majalah Pembina Bahasa Indonesia yang diterbitkan dan dipimpinnya. Sebelum kemerdekaan, Sultan Takdir Ali Shah Bana adalah pencetus Kongres Bahasa Indonesia. Selanjutnya itu pada tahun 1942 sampai tahun 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Indonesia karena bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa muah. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi, pemerintahan, dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, bahasa yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947, melalui surat keterangan atau SK nomor 264 BHG A47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan NR Sewandi meresmikan pasti penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Kemudian pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa Lembaga ini. Pada tahun 1998 ubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Setelah itu pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan gedung DPR yang
di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian lanjut pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentuk istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-3 di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, pada tanggal 21 sampai 28 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengimbangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Kemudian pada tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 7 pekan bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara sahabat. Kemudian pada tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-5 di Jakarta, yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya 770 pecahan bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu mancanegara. Baik, mungkin sekian presentase mengenai sejarah bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.